semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harungi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sanggar Sastra. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini di Senin 13 Oktober 2025. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semuanya, kita sudah ada teman saya di malam ini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, alhamdulillah ketemu kembali kita ya. Oke, Pak Molan agak deket dikit di ininya. Iya ya. Nah, kedengeran. Udah pas. Oke. Sudah pas ya. Baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Tanya kabar lagi. Walaupun cuaca sering panas hujan ya. Benar. Ini kayaknya jangan sampai lah ya. Iya. Cuaca sudah banyak yang ambruk ini teman-teman. Aduh, jangan. Biar kita tetap sehat lah ya, tetap betul. bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, pendengar, untuk malam ini saya ditemani oleh Kak Maulan Irwadi ya. Ini deklamator dan juga bidang kemahasiswaan Universitas Sakyakirti. Terus juga ada Kak Nyimas Putri Wulandari. Ya, Ini halo dari semuanya. manajemen bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya, dan juga dia deklamatis. Seorang penyair juga. Iya. Oke lah. Dan malam ini kita akan membawakan inspirasi sastra dalam kehidupan. Betul. Kenapa sih pilih tema seperti ini? Jadi ini inspirasi sastra dalam kehidupan. Kadang ini saling mengisi sebenarnya. Kadang kehidupan juga menginspirasi sastra gitu ya. Tapi sekarang ini kita balik, sastra menginspirasi kehidupan. Ya, apalagi zaman sekarang ini kan kehidupan ini sudah macam-macam ya ceritanya ya. Kadang mirip dengan sastra. Gitu ya. Kayak ada drama-drama gitu. kayak Drama Korea zaman sekarang ini. Kalau zaman kita dulu telenovela. Wong lamo. Jadi beda generasi. Kalau sekarang drakor, kalau dulu telenovela. Nah, kalau Kak Nyimas sendiri Gen Z ya. Gen Z naik Gen Z-nya. Kelihatan banget Gen Z-nya gitu ya. Imut-imut. Imut-imut. Nah, Pak Maulan, Ya, untuk malam ini kita langsung bukakah dengan puisi-puisi? Ada berapa puisi kira-kira malam ini? Kalau saya 2, kalau Nisbah mungkin bisa 2 bisa 3 nih. Bisa, ya. Karena berdua ya. Iya, bisa nanti 3 bisa. Lebih luas. Lebih luas. Iya. Dan juga malam ini kita juga kembali ya akan mengangkat puisi-puisi dari Buya. Karena kalau soal kehidupan ini biasanya puisi Buya yang banyak kena gitu kan. Iya betul. Rata-rata. Apalagi Buya kan pendiri Sanggar Sastra juga ya. Benar jadi sekali. kita pengen mengingat. Dan puisi beliau tuh tak lekang oleh waktu. Benar. Kayak lagu. Tapi kalau kita seperti mungkin Kak Maulan sendiri baca-baca ya. Iya. Puisi-puisi Buya ini selalu ada hubungan ya dengan kehidupan. Betul. Jangan-jangan sampai kapanpun bakal tetap relate ya. Jadi istilahnya. Buya ini nyebut religi oke banget. Masuk, kehidupan tambah oke. Oke. Gitu. Atau lagi ketemu muhasabah gitu ya. Dan juga beliau tuh misalnya hari besar Islam, tahun Hijriyah, dia tuh pasti akan ada suatu karya-karyanya. Benar. Jadi memang momennya tuh pas terus sebenarnya. Momennya pas seperti yang pernah kita obrolkan dulu ya. Iya betul.
kata Kak Karita Sumarni, Betul sekali. ada beberapa kemungkinan ini ya. Kalau kita kulik ada masih banyak puisi-puisi yang berserak gitu ya. Betul. Yang belum sempat Ini kan yang dikumpulkan. terkumpul saja ini kan. Dan yang terkumpul aja sudah begitu ya. Banyak, iya, Jangan-jangan yang sudah yang Iya, terserak betul, juga betul. belum Karena kita mereka tahu. termasuk aktif ya membuat karya-karya puisi Iya. seperti itu. Makanya kita tuh kalau apa temanya pasti ada. Pasti selalu ada inspirasinya. Kena terus ya. Iya, termasuk nanti saya akan membuatkan sebuah 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 puisi yang puisi. dari Buya ini. Mm-mm. Tapi nanti karena kan saya sudah sering nih. Nyimbasnya sebenarnya teman Putri Dava juga. Oh gitu. Cuman baru ada kesempatan saat ini. Iya, dia. makanya saya tanya tadi, ini first time. Oke Iya. lah. Baik, Kak Maulan, ini ada puisi apa nih untuk pembuka kita? Nyimas kayaknya, biar kita dengar yang Oh, baru. nyimas dulu. Oke, boleh. Kalau dari Nyimas sendiri ada puisi judulnya Masjid Tua di Desaku, Oke karya lah. Buya juga. Baik. Dia. Baik pendengar, kita akan dengarkan satu puisi dari Kak Nyimas Putri Wulandari. Masjid Tua di Desaku, karya Buya. Sentuhan itu bagai panah api, menusuk dalam relung yang paling dalam. Ia tidak kelihatan, tapi terlihat dan terasa. Ia tidak bersuara, tapi ia bersuara nyaring. Ia keluar dari bibir Datu yang sedang bersambung dengannya. Ingatan itu puluhan tahun yang lalu, tatkala Datu Azhari mengajar ngaji di masjid di desaku. Datuku buta, tapi ia hafal Al-Quran. Ia tidak buta, ia melihat dengan mata hati sambil dituntun oleh ayat-ayat Al-Quran yang ia ucapkan. Desaku sepi, desaku sunyi, desaku sepi dari kotoran zaman, desaku sunyi dari polusi musim sekarang ini. Semua anak di desa bisa membaca Al-Quran. Dari guru yang bersih mengajar Al-Quran. Oh, aku rindu dengan rekaman itu. Dapatkah berulang di masjid tua itu, di desa tua itu? Allahumma yarham, Tuhan kasihani. Ampun
ampuni hamba yang telah berjasa. Semoga datukku tidur sejuk di kuburnya. Datuk Haji Ali, datukku Azhari. Orang tuaku Haji Abu Hanif. Merekalah yang mengajar aku ngaji di masjid tua di desaku, Karanganyar. Baik pendengar, sudah kita dengarkan satu puisi dari Kanyemas Putri. Tadi judulnya apa Kanyemas? Masjid tua di desaku. Masjid tua di desaku. Kalau disimak sebenarnya kata-katanya itu apa ya? Dalam sekali. Dalam dan apa adanya. Ya, apa adanya. Tapi ada semacam kayak sebuah cerita di situ ya. Iya. Kayak ini cerita real ya di Karanganyar. Tentang penyair. Buya ini kayaknya belajar ngaji di Karanganyar Ya, itu. menceritain datuknya yang ngajarin ngaji. Iya. Iya itu Cuman- tadi ya. Cuman ada beberapa apa yang menyentuh itu dibolak-balik ya. Seperti guru ngajinya itu buta tapi bisa baca Al-Qur'an. Dan bisa ngajarin ke Ngajarin anak-anak yang lain ngajarin. juga. Kalau sekarang kan kebalik kan, banyak orang matanya melek tapi nggak pernah baca Al-Qur'an gitu. Mungkin ini bisa introspeksi untuk kita gitu ya. Kayak semacam sentilan juga ya. Iya, benar di desa itu juga kan terhindar dari musim-musim yang zaman sekarang ini kayak seperti apa. Itu kan seperti ada apa ya, menasihatin kita walaupun di desa terpencil tapi apa ya, banyak anak-anak di sana itu semua bisa mengaji karena apa? Fokus mereka itu tidak teralihkan. Benar. Gitu ya. Kalau zaman sekarang ini kan banyak anak-anak ini malah udah mau ngalah ngaji Tidak itu. istilahnya itu ini Kak Maulan tidak Iya. terkontaminasi. Betul. Tidak terkontaminasi katakanlah ke kemajuan zaman yang Ya. terbilang Zamannya udah canggih. kebablasan Kebablasan. kadang-kadang ya. Dan anak lebih banyak buka handphone dari buka Nah itu mending kalau misalnya buka handphonenya buat ngaji ya. buat ngaji. Itu ada gunanya. Minimal baca Yasin gitu. ya. Minimal baca Yasin benar. Oke lah. Introspek kita juga, termasuk kita Iya, yang iya, sekarang iya, ini juga iya. di zaman ini kan kadang handphone tuh menyita waktu kita gitu. Bener. Termasuk kita juga sebenarnya Kayak 24 jam kok pegang handphone terus Iya, ya. gitu. Kayak nggak ada ini lagi. Sampai dibawa tidur juga. Iya betul. Nah ini jadi sengaja mungkin Dimas bawa ya salah satu untuk mengingatkan kita juga sebuah karya dari Buya Haji Zainal Ibn Hanif ini ya, bahwa di desa, kenangan di desa itu punya Kenangan, ya. manfaat sekali dan masih juga bagus untuk zaman sekarang. Cerita seperti masa itu. kecilnya itu Iya, ya. betul. Masa kecilnya Buya. Tapi kalau dari Kanyimas sendiri, kenapa sih akhirnya tiba-tiba malam ini Baca saya itu ya, harus jadi sebanyak puisi itu ya. saya malam ini kayaknya baca ini deh. Karena kalau orang biasa itu ya Kak Maulan ya, membacanya itu kan panjang tuh, lumayan tuh ya, panjang ya. Itu kan bosan ya. Ya ini tidak. Tapi begitu disampaikan oleh Kanyimas justru kita yang menyimak itu oh iya Jelas gitu, jadinya. gitu iya. kayak semacam ada cerita di situ ya. Iya betul. Nah kalau Kanyimas sendiri kenapa akhirnya milih salah satu puisi? Sebenarnya kalau dari dilihat dari puisinya tadi kan udah jelas ya, banyak sekali ngajarin kita. Penyair sendiri menceritakan datuknya itu yang bisa dibilang ada keterbatasan tapi bisa hafal Al-Quran. Dan ia juga ngajarin anak-anak yang lain dengan ketulusan hatinya. Puisi ini juga ngajarin kita untuk inspirasi itu nggak datang dari kenangan yang sederhana aja, tapi juga bisa datang dari nggak bisa datang dari kenangan yang besar, tapi bisa juga datang dari kenangan yang sederhana. Itu Kayak tadi kan datuknya itu. salah satunya kehidupan di desa tadi ya. Iya. Karena sudah jarang ya
Kalau kita bilang sekarang orang-orang desa malah mau ke kota terus gitu ya. Iya betul. Kayak kemegahan tuh, oh kayaknya, oh gini ya gedung, oh gini. Iya. Ya saya juga ingat dulu kalau saya ngaji itu rame. Ya habis maghrib itu. Benar-benar. Tapi bayarnya nggak pakai uang, masih pakai bayar minyak lampu, kadang bawa beras gitu Iya, ya. iya. Jadi zaman dulu itu rame ngaji itu, ya. Nanti jadi suatu anak-anak itu di kampung tuh semuanya ngumpul di rumah guru ngaji. Rumah guru ngaji atau di surau. Di surau kayak gitu. Dulu Tadi surau ya namanya ya. Atau kalau kita nyebutnya ada langgar kalau Langgar. memang sholat nggak boleh dilanggar. Maksudnya langgar tuh musola kan. Musola. Iya. Iya. Oke, jadi gambaran puisi tadi pun kayak apa namanya kehidupan apa ya? Mungkin kita juga kalau saya pribadi itu rindu ya dengan suasana seperti itu ya. Seru, rame, kita sambil rame belajar gitu dan tidak terkontaminasi. Betul. Istilahnya mereka ngumpul tuh bukan karena saling janji, tapi memang ada jadwal ngumpul yang ngumpul gitu, ngaji gitu kan. Ngaji, betul. Yang pasti di situ rame, ada yang main apa gitu ya, nggak hanya ngaji kan. Namanya masa anak-anak kan. Iya. Tapi disitulah kenangan yang disampaikan oleh Buya sendiri. Baiklah, betul. Kita lanjut ke puisi berikutnya, Kak Maulana. Ya boleh. Ini juga ada kayaknya puisi Buya juga ini. Oh boleh. Judulnya apa? Judulnya Ada Sebuah Berita. Nah, berita apa itu berita. nanti kita baca. Baik, pendengar, kita akan dengarkan satu puisi dari Kak Maulana Irwadi. Ada sebuah berita karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Kenek-kenek memanggil penumpang, orang ramai bersiuran. Satu-satu taksi meninggalkan terminal di halte bus. Perempuan itu termenung, mukanya pucat, matanya cekung. Sambil tangannya mengangkat mangkok plastik yang telah usang. Sementara orang lalu lalang tidak menghiraukan. Serombongan anak-anak lalu di situ. Disepaknya mangkok plastik di tangan perempuan itu. Perempuan itu menatap sayu. Di hatinya berteriak. Mulutnya keluh, tak dapat bicara. Dicobanya lagi mengangkat tangan. Menjulur, meminta kasihan. Senja makin merayap, sementara orang bergegas mengejar malam. Sebentar lagi tiba, ada 1000 orang lewat di situ. 1001 hatinya tertutup. Perempuan itu mencoba melangkah di bawah jembatan yang makin sepi. Pada tumpukan kertas kumal, dicobanya mengumpulkan butir-butir nasi yang tersisa kemarin. Perempuan itu perutnya lapar. Matanya jauh memandang pada pabrik-pabrik, bangunan-bangunan yang megah, dan lampu-lampu pijar mulai menyala sepanjang kota. Dalam hatinya, Tuhan, tiada yang kudapat hari ini kecuali ejekan dan hinaan. Tiada kelembutan yang menyapa.
malam ini izinkanlah aku datang padamu ya Tuhan. Pagi ini ada berita di terminal bis, di kaki jembatan, orang ramai berkerumun. Ada mayat perempuan yang tergeletak. Baik, satu puisi masih karya Buya. Judulnya Ada sebuah berita. Kalau saya simak tadi tiba-tiba ujungnya itu ada semacam apa ya? Berita yang meninggal. Iya. Seorang perempuan peminta-minta tadi. Oh iya. Tapi kalau dari Kak Maulan sendiri, ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Jadi ini sebenarnya nenek ini sebuah kisah saja ya. Iya. Gitu. Jadi nenek ini adalah bagian dari sebuah kehidupan di sebuah daerah lokasi lah ya. Kalau di sini digambarkan di terminal bus. Jadi di sana ada bus, ada penumpang, ada kenek-kenek, ada orang lalu lalang, ada orang pulang pergi, ada anak-anak gitu. Nah di antara sekian kesibukan itu ada seorang perempuan, iya, pengemis tua yang mengharapkan apa? Belas kasihan dari orang-orang yang lewat-lewat di situ. Ya. Tapi apa perlakuan yang dia dapat? Anak-anak itu malah ada yang apa? Menyepak mangkok plastiknya seperti itu. Dan juga dia tidak dapat uang ya hari itu, sampai dia harus mengais-ngais untuk mencari makan. Dan sampai titik terlemahnya ya, dia tidak kuat dan dia berdoa kepada Allah, kepada Tuhan agar dia mohon izin untuk kembali kepada Tuhan. Dan itu ternyata doa dia yang terakhir ya. Dan keesokan harinya ternyata dia ditemukan sudah meninggal seperti itu. Jadi beritanya itu seperti. Saya kayak agak gimana ya, agak merinding juga ya sebenarnya. Kalau kalau kita lihat juga ini semacam cerita juga ya, cerita bahwa ada gambaran-gambaran yang di antara kesibukan tidak usahlah di terminal ya, ini kan bukan dipusatkan di sebuah keramaian, salah satunya terminal. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga kadang-kadang di lampu merah, ya kalau sekarang ini kan di lampu merah, kemudian di pasar ya. Kita tidak bisa menutup mata sebenarnya dengan orang-orang seperti ini. Tapi ada semacam dilema juga. Betul, ya. Saat ini ya. Karena apa? Kayak kita bantu nanti gimana gitu. Betul. Kan? Kita tuh Kak Maulan terdoktrin dengan jangan kasih ikan, tapi kasih pancing. Betul, ada juga seperti tapi itu. Kita juga harus lihat ini ya, kondisi ya. Betul. Kalau memang dia harus dikasih ikan, kenapa tidak gitu kan? Belum saat-saatnya waktunya. Iya, belum tentu juga kalau kita kasih kail atau pancing juga ya? Belum tentu dia dapat ikan. Itu mungkin dilematisnya. Iya, dan ini ya bisa dibilang itu tadi ya, seperti yang kita bahas pertama tadi, bahwa ternyata puisi-puisinya Buya ini sekarang pun tetap relate ya. Betul. Jadi kalau saya juga berprinsip sih, kalau memang kita ada pengen niat baik ya juga jangan ditunda. Benar. Dan kita juga jangan berprasangka. Benar. Jadi kalau kita pengen ngasih kasih aja gitu ya. Nggak usah pikir nanti dia ini salah. Enggak, karena mungkin mudah-mudahan kita kasih itu emang kayak tadi kan, ternyata mungkin gara-gara dilematis juga akhirnya orang nggak mau kasih lagi ya sekarang. Akhirnya ternyata memang dia butuh dikasih saat itu gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi sih tergantung niat aja ya. Kalau kita mau kasih udah gitu, iya. Karena sekarang ini kita terdoktrin juga terdistract ya, bukan terdoktrin, terdistract. Ada beberapa video ya, kalau misalnya Kak Maulan lihat di media-media sosial,
begitu ditolong ternyata dia pakai Nmax. Iya betul. Bisa. Ada kan itu Ada. kan. Terus juga begitu kita tadinya kasihan gimana ternyata disalahgunakan. Kan ada kasus yang Betul, beberapa seperti yang itu, ya. yang akhirnya orang buka donasi Iya, ya, bukan betul main juga. kan dapatnya Ya, zaman tuh. sekarang lah ya, Iya. kan ya, jadi orang tuh melalui media sosial bisa juga. Tapi itulah ya mungkin akibat dari itu ya ada beberapa pihak yang memang jadi Iya. korban seperti itu. Seperti kita dulu mungkin ya kalau saya pribadi itu kadang-kadang kalau kita pulang atau mau kemana gitu kebetulan arahnya sama, lihat orang jalan kaki kan, ada rasa kasihan. Betul, Pengenlah kita ajak ya. Iya betul. Tapi gara-gara kejadian-kejadian yang Jadi agak-agak serem, Trauma kita was-was gitu jadi ya. iya, makanya betul. ini jangan-jangan mancing. Iya, betul, ya. Akhirnya betul. terdoktrin Terdoktrin kan, bahwa betul, itu. Nah itu yang rusak tuh memang Iya. bahaya. Baiklah, satu puisi berikutnya dari Kak Nyimas. Oke, baik. Pendengar, kita akan hadirkan satu puisi yang akan dibacakan oleh Kak Nyimas Putri. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Baik, satu puisi yang dibacakan oleh Kak Nyimas Putri dengan Aku dari Khairil Anwar. Ini ingat saya waktu SMP. Suka suruh baca. Suruh baca ke Karena depan ini puisi kita. pas Nyimas masih SMP lombanya puisi gitu. ini. Menang. Enggak sih. Zaman SMP coba-coba lomba. Tapi kalau kita tahu memang Khairil Anwar ini juga salah satu yang Puisi, yang pencipta puisi, pembaca puisi yang isinya juga banyak kiasan-kiasannya kawannya. Aku ingin Seperti hidup 1000 tahun lagi. Itu yang Semacam- terkenal ya slogannya. semacam cita-cita gitu kan. Iya. Saya tuh sampai hafal. Oh, aku ingin hidup 1000 1000 tahun. Oke, naik udah. Selesai. forever yang Nah, Kak Nyimas sendiri, kenapa akhirnya memilih. memilih puisi ini? Karena mungkin ada cerita dulu mungkin. Ya bisa jadi
puisi ini nih pas Nyimas bawain pertama sekali ikut lomba puisi. Itu juga coba-coba. Nah, setelah dari itu ngerasa kayaknya suka baca puisi, kayaknya bisa lebih ngedalami puisi nih. Tapi pas SMP itu kan belum ada kayak eskul-eskul sekarang gitu. Nah pas SMA baru ikut eskul-eskul teater, jadi bisa lebih ngedalami puisi sampai sekarang. Oke, nah kalau dari Kak Nyimas sendiri suka berpuisi ini dari kapan nih? Dari kecil kah atau dari kapan? Dari kecil, emang dari SMP. Sebenarnya kalau dari Nyimas sendiri itu emang suka yang seni-seni gitu. Tapi paling kayak nyanyi gitu, nggak karena nggak bisa nyanyi, jadi gak suka. Tapi kakaknya jago nyanyi. Oh gitu. Juara 1 terus ya, Melayu khususnya ya. Berarti kalau puisi kan bisa dibikin ini ya, rap barangkali ya. Oke lah, sebelum kita lanjutkan ini ada yang sudah kirim salam nih di YouTube kita nih ya. Dari Saipul Ridho. Oh iya. Mantap, semangat selalu. Kemudian ada Irwan Purnama. Mantul Adinda Maulan. Oke, ada dari Eva Oktaviani, Escape Nurse. Lewat sastra hidup menemukan suara dan makna. Kak Eva. Semangat Kak Maulan dan Nyimas. Ini pernah ikut nggak sih? Ya sudah Kak Eva sama waktu yang bahasa Inggris kemarin. Oh ini ya. Oke. Selamat malam Kak Eva. Terus juga ada Liza Novianti. Selamat malam Nyimas dan Pak Maulan. Teman juga. Terus pesan-pesan kehidupan yang menyentuh dalam puisinya. Dan memang kalau boleh tahu nih, kalau Nyimas sendiri baca atau pernah bikin puisi juga? Lebih kebanyakan baca sih. Kalau nulis puisi itu biasanya kalau dari ikut lomba puisi, terus puisinya harus dari diri sendiri. Nah itu baru buat puisi. Oke. Tapi yang belum yang ngedalami untuk buat puisi ya Mak. Ada berapa puisi kalau misalnya dari Nyimas sendiri yang sudah pernah dibikin? Nggak banyak sih, mungkin 3 kali ya, itu juga nggak didokumentasiin. Berserak juga itu. Iya. Ya karena syarat lomba tadi cipta puisi baru ciptain. Emang nggak ngedalamin buat puisi. Oke, berarti bisa jadi ini ya, bisa jadi apa semacam pedoman lah kalau suatu saat nih Nyimas bikin puisi harus ada buku khusus gitu ya Kak Maulan ya. Iya. Biar dicatat. Iya, biar tidak berserak kan. Siapa tahu kapan-kapan nanti bisa dibacakan bisa, ya kan. betul. Itu tadi karya sendiri, baiklah. Nah, kalau cerita kita flashback nih, Kak Maulan. Kak Maulan sendiri suka berpuisi sudah dari kapan ya? Sebenarnya saya kalau sama kayak Nyimas ya, saya juga pernah ikut lomba yang pernah kita ceritakan dulu. Kalau di sekolah dulu suka ya, apalagi dulu waktu saya SD, saya tuh dulu kan masih juga suka ada guru SPG ya namanya apa? Oh iya. SPG kan? Bukan PG. SPG apa guru ya SPG lah. Iya benar SPG. Nah jadi kan Sekolah suka ada Pendidikan perpisahan Guru kan iya. Jadi guru tuh misalnya nanti di SD kita itu ada 1 semester ya. Jadi biasanya kalau mau perpisahan gitu kan. Iya. Nah, entah kenapa saya tuh dipilih oleh salah satu dari guru-guru SPG itu untuk bawa baca puisi gitu kan. Nah kebetulan guru-guru SPG zaman dulu tuh memang menyentuh ya, dekat dengan kita seperti itu. Karena mungkin karena usianya ya, tidak terlalu jauh kali kan. Dan kemudian saya tuh bawa puisi, dan karena memang puisi itu bercerita tentang perpisahan dengan guru SPG ya. Jadi saya tuh sempat menangis baca puisi itu SD itu. Mungkin teman saya tadi yang saya Ridho tadi teman SD langsung diajak gitu tadi teman saya tadi. Jadi juga masih ingat jadi kayak baca puisi, di situ lah pertama saya baca puisi sambil bisa menangis. Teman-teman semua menangis, termasuk guru-guru SPG itu juga nangis. Gitu ya? Iya, jadi itu kenangan saya dari SD saat kelas 6 SD saat harus berpisah dengan guru SPG. Jadi itu pertama kali baca puisi. Kamu mulai baca puisi. Iya. Tapi kalau suka puisi memang sudah suka. Cuman kalau suruh baca itu gimana gitu. Belum berani kan. Nah, saya itu karena kedekatan dengan guru SPG-nya dilatih gitu ditunjuk ya. Ditunjuk. Jadi ya berani jadinya seperti itu. Oke. Dari situ memang dari SD sudah juga. Berarti suntikan pertama tuh di situ ya. Betul, menyukai sastra terutama puisi ini. Oke lah, baik. Ya berarti ceritanya memang cerita apa ya? Karena
orang-orang yang suka dengan puisi itu kan tidak tiba-tiba terbentuk, pasti ya. tiba-tiba terbentuk suka gitu ya, kayak Suka dulu. kayak Kanyima sendiri kan ternyata dia dari SMP, enggak ya. tiba-tiba yang sekarang Iya. duduk langsung baca puisi Iya, gitu betul. kan, Iya, berproses lah. berproses dan memang kalau kita boleh tahu bahwa sebenarnya mereka-mereka yang bekerja di dalam apa ya bidang seni ini, Bidang dunia seni ya. itu banyak ya, kadang-kadang Banyak. bisa puisi, bisa bikin lagu juga gitu Bisa. kan, bisa puisi, bisa nyanyi ya. Ya karena kalau saya lihat mau lagu, mau puisi, apalagi semuanya itu dia ada Kayak dinamika namanya. Kayak ada Iya. keterkaitan juga Iya, ya. dan itu ada dinamika. Dan sekarang juga kan banyak lagu tuh puisi ya. Iya. Kalau lagu baru-baru sekali kan kata-katanya indah sekali, kayak lagu-lagu siapa itu yang lebih ke sastra bahasanya. Iya, Kalau zaman iya. dulu kan Ebit gitu. Iya, benar. Apa contohnya lagi Bimbo ya. Bimbo. Itu kan karya dari Taufik Ismail kan sebagian besar yang dilagukan. dibikinnya lagu. Kayak Iya. misalnya Rindu Rasul itu ternyata puisi awalnya. Kemudian yang Sejadah gitu. Iya. Itu semuanya Sejadah. puisi awalnya dibawakan oleh Bimbo jadi lagu Jadi- kasidah judulnya buatnya Benar, sebenarnya ya. benar. Jadi seperti itu. Dan memang membumi akhirnya lagu-lagu itu. Iya. Begitu puisi itu dilagukan malah jadi Jadi bagus, benar lebih lebih menyentuh, lebih malah. menyentuh, lebih Iya. indah jadi Lebih indah kedengarannya ya. jadinya. Oke lah, kalau begitu ada puisi lanjutan lagi. Ya mungkin Kak saya Maulan? juga. Ini ada puisi tapi agak agak panjang. banyak ceritanya. Saya tuh unik Buya ini ya, dia itu sebenarnya kenang-kenang, sebenarnya banyak cerita tentang diri dia gitu ya. Tapi simple tapi mendalam gitu. Mendalam, benar. Dan ada sesuatu yang disampaikan. Ada sesuatu kayak beliau ini selalu Kayak ada pesan ya. ya pesan, karena mungkin ada ustadz juga ya, ada ceramah yang disampaikan. Jadi melalui iya, puisi ini pun mungkin kalau orang-orang tertentu membacanya kurang menarik nih, tapi bagi kita yang paham, Iya. bagus sekali puisi ini. Oke lah. Ya, ini salah satunya ada puisi judulnya Sajak-sajak kecil tentang Sungai Musi. Baiklah, pendengar, kita akan dengarkan satu puisi yang akan dibacakan oleh Kak Maulan Irwadi. Sajak-sajak kecil tentang Sungai Musi. Karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Saat libur, kami naik feri Pertamina di perairan Sungai Musi. Ahoy sejuknya. Pemandangan sangat indah. Ada kapal raksasa mengangkut minyak dari Pelaju dan Sungai Gerong. Ada ketek, ada kapal mengandeng tongkang, ada perahu. Awas, hati-hati, gelombang, nanti tenggelam. Ibu, tolong dong, libur nanti kami diajak pergi lagi. Saya ingat pelajaran sejarah. Tak kala kapal-kapal kerajaan Sriwijaya hilir mudik menjaga keamanan di perairan Sungai Musi. Bukan dari rakyat, karena orang dulu baik-baik. Tapi dari perampok luar, dari penjajah, dari kerajaan luar, tangkas-tangkas prajurit Majapahit. Aku bangga sebagai anak bangsa. Aku ingin dalam benakku agar persatuan dan kesatuan tetap terpelihara seperti cita-cita kerajaan Sriwijaya. Tuhan, satukan hati kami dalam naungan kasih sayang-Mu. Di negeri indah Indonesia ini. Amin. Bu, belikan saya telur abang.
kinciran warna-warni, tak kalah pesta merah putih di hari ke-17 bulan kesayanganku. Tolong Bu, betapa indahnya pesta bidar itu. Aduh, hebatnya berlomba, berkejaran saling mendahului. Begitulah Sungai Musi di hari kemerdekaan. Tuhan, jadikan negeri kami sejuk, teduh, seperti kami gembira merayakan pesta kesayangan negeri kami. Amin. Ikan-ikan kecil melompat ke sana kemari dari dalam air. Waduh, gembira betul. Ikan mudik barangkali. Ikan bersyukur kepada Allah karena tidak ada yang mengusiknya. Tapi hatiku menangis karena ini hanya kudengarkan dari ayahku. Dalam benakku sekarang ikan ketakutan karena diputas, diracun, disetrum, dinamit. Ikan mati sebelum lahir dari telur. Kasihan. Ya Tuhan, beri hidayah kepada kami agar manusia tidak jahil. Amin. Baik, satu puisi, judulnya tadi apa, Kamolan? Sajak-sajak kecil tentang Sungai Musi. Sajak kecil. Ada beberapa Sajak. beberapa cerita jadi dari sajak ini ya. Tadi pas saya dengar amin, oh udah habis. Ternyata masih ada sambung. Masih, karena sajaknya nyambung gitu. Iya. Itu kayak bukan sajak tapi kayak semacam doa ya. Iya. Ada cerita, ada cerita ada anak yang apa gitu ya. Nah, rupanya ini nih bukan cerita Buya ya, cerita ayahnya Buya ternyata kan di ujungnya tadi. Itu cuma kayak tadi ya dia cerita kakeknya, datuknya. Iya. Itu, tapi memang ciri khas Buya ya, kayak kita tidak tahu bahwa itu ternyata Buya yang cerita. Iya. Oh ternyata lewat puisi. Ternyata ada cerita yang diceritakan lagi oleh Buya juga gitu kan, diambil dari ayahnya. Beberapa itu tadi. Iya. Tapi itulah keunikan dari puisi-puisinya Buya sendiri. Baiklah, waktu sudah membatasi kita, Kak Maulan, Kak Nyimas, yang pasti terima kasih untuk kehadirannya di kesempatan malam ini di Sanggar Sastra, di komunitas sastra yang kita bawakan inspirasi sastra dalam kehidupan dan relate ya semuanya ya, puisi-puisi yang dibawakan tadi. Pas sekali ternyata memang karya-karya Buya. Iya, karena memilih puisi itu tidak sembarang tiba-tiba saya mau baca ini. Tapi ternyata memang harus disesuaikan juga dengan kondisi sekarang dan memang relate semuanya. Tanpa kita harus random juga. Puisi-puisi yang dibawakan tadi masuk juga dengan inspirasi sastra dalam kehidupan. Betul. Baiklah. Sekali lagi untuk Kak Maulan, terima kasih kebersamaannya. Sama-sama. Juga Kak Nyimas Putri ya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi kita. Amin. Harusnya bertiga kita malam ini sama Kak Mas ya, cuman mungkin karena berhalangan. Oke lah, baiklah. Sekali lagi selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Baik pendengar, demikian Sanggar Sastra untuk kesempatan malam ini di Senin 13 Oktober 2025.
Dan tentunya kita akan beralih di program-program berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sang